selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dan selamat datang di acara Heroes Enterpriser Gathering. Ya, saya dengan Stella Kristiani. Hari ini saya akan memandu rekan-rekan di acara HEG tiap minggunya ini dengan tema mitos dan fakta serangan jantung. Wah, pastinya di sini rekan-rekan udah siap ya untuk menimba ilmu yang baru lagi nih ya dari ahlinya. Nah, tapi saya undang untuk rekan-rekan boleh silahkan open kameranya karena saya pengen kenalan dulu ya sama rekan-rekan ya. Ini dari kota mana aja nih rekan-rekan nih? Ya, pagi ya. Oh ya, ada yang pertama kali datang di acara HEG. Oke, halo Ibu Imelda dari Karawang, Bu Elsa dari Balikpapan. Halo, selamat pagi. Mungkin yang pertama kali join HEG bingung ya, ini Stella tinggal di belahan dunia mana? Ya, ini udah gelap tapi disebutnya selamat pagi gitu. Nah, pertama-tama eh, kita punya kebiasaan ya. Kalau di Heroes Group, kita menyapanya itu selamat pagi, supaya bawahannya itu tetap semangat, punya harapan baru, kekuatan baru, ya semangat baru, walaupun pagi, siang, sore, malam tetap selamat pagi, gitu ya. Nah, dan kita menyelenggarakan HEG ini tentunya dengan banyak narasumber terpilih dan juga ahlinya itu bukan tiba-tiba ada, tapi ada yang mensponsori ya, yaitu izinkan saya memperkenalkan perusahaan dan juga grup yang memfasilitasi kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat tiap minggunya. Pertama-tama welcome ya untuk semuanya di Heroes Group HDI Family. Nah, apa itu HDI? Nah, inilah sejarahnya. Kami berdiri tahun 1986 di Singapura. Dan kini kita bisa temukan perusahaan HDI ini melebarkan sayap ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. HDI bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Sekarang ada 130 lebih kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi rekan-rekan, ini kan saya lihat banyak banget ya dari berbagai juga dari kota Subang ya, dari berbagai kota kita kumpul, itu tenang aja karena kita bisa menemukan kantor HDI terdekat. Jadinya ini memudahkan kita ya dalam mendapatkan produknya. Saat ini HDI punya lebih dari 2,7 juta total anggota dengan kantor pusatnya itu ada di HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat. Inilah sertifikasi dan juga penghargaan yang dimiliki HDI. Tentunya semua produk-produknya sudah halal dari MUI. Surat izin edar dari BPOM. Lalu yang membuat saya yakin terhadap manfaat produknya itu adalah sertifikasi masuk buku MIMS. Buku MIMS ini mungkin buat teman-teman yang dokter, yang di kalangan medis pasti nggak asing ya. Karena buku MIMS ini biasanya dipakai oleh tim medis, khususnya dokter, untuk meresepkan obat dan juga suplemen. Artinya, kalau produk-produk HDI sudah masuk buku MIMS, itu sudah teruji ya, baik secara klinis, laboratorium, gitu, sudah terbukti nih produknya punya manfaat gitu. Lalu untuk bisnisnya sendiri ini sudah punya sertifikasi bisnis syariah dari DSN MUI. Dengan kita juga bergabung di APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Dan banyak ya sertifikasi lain. Dan juga kalau rekan-rekan lihat yang di bagian bawah kiri itu adalah penghargaan yang diterima oleh produk-produk HDI, tentunya dari sini Biskin ya, memenangkan banyak penghargaan baik dari Indonesia maupun internasional.
Produknya ada apa aja sih? Nah, kita mulai dari produk kesehatan. Tentunya semua orang butuh sehat dan produk HDI itu menjawab dan menjadi solusi ya untuk kesehatan mulai dari bayi hingga lansia. Yang pastinya ini udah pada kenal dan mungkin ini ada di ruang makan atau dapur teman-teman gitu ya, Clover Honey, ya nggak? Ini paling terkenal ya. Kita paling familiar gitu dengan produk Clover Honey atau ini madu viral ya. Ini tuh kalau apalagi waktu COVID ya berseliweran di Instagram, TikTok gitu ya. Ini karena memang Clover Honey ini spesial. Madunya beda dari madu yang lain. Dia sifatnya ini dingin ya, warnanya beda, lebih kental, dan dia bagus banget buat pencernaan dan pernafasan. Namun, selain madu, HDI ini juga punya produk-produk andalan lainnya. Produk utamanya ada tadi Clover Honey, Royal Jelly, Propolis, dan juga Pollen. Sedangkan yang lainnya ada juga produk yang spesifik ya, seperti untuk tulang dan sendi, bone and joint health, lalu ada juga untuk kalau sakit tenggorokan ya, masuk angin, itu ada herbal remedy, juga nggak lupa produk anaknya ya, baby, ada baby massage oil, ada baby soothing cream, lalu vitamin anak. Nah, di sini ada honeybee pollen, honeybees, dan juga gummy bees. Nanti bakal launching juga ya, ada produk anak yang baru ya, ditunggu tanggal mainnya. Ada juga perawatan tubuh seperti shampoo, serum, sabun cuci muka, dan masih banyak lainnya. Yang perlu kita perhatikan, semua produk perlebahan ini tuh berbasis ANSA atau alami dan ilmiah. Tentunya aman untuk dikonsumsi setiap hari, baik untuk orang sehat maupun orang yang sakit. Kita juga bekerja sama menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, Filipina. Dan ini membuktikan bahwa produk-produk kami tidak mengandung doping, tidak menyebabkan ketergantungan maupun efek samping. Untuk produk kecantikannya ada brand B-Skin. Nah, ini skincare-nya unik banget ya, karena berbahan dasar perlebahan. Dengan kandungannya yang beda ya dari yang lain, keunggulannya itu six core antioksidan system, yaitu dia punya 6 inti antioksidannya. Dimana kita tahu kalau pengen punya nih kulit yang sehat, awet muda, tentunya kita harus milih skincare dan juga makanan harian yang tinggi antioksidannya. Dan Biskin menjadi salah satu pilihan nih yang tepat ya untuk rekan-rekan yang pengen tampil glowing tapi juga kulitnya tuh sehat. Jadi bukan cuma cantik, tapi sehat. Produk-produk Biskin ini terbuat di Korea, bebas 14 bahan kimia berbahaya, sehingga aman untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk kulit yang sensitif juga aman ya. Jadi kita tenang dalam mencoba produk ini. Ada V-Line series, ada W-Line series. Kalau V-Line lebih untuk kulit normal ke arah berminyak, kalau W-Line kulit normal ke arah kering ya. Dan masing-masing punya rangkaian mulai dari cleanser, essence, serum, day cream, dan juga night cream. Semua perawatan ini didukung oleh alat canggih, yaitu LV Pro ya, yang ini bentuknya kayak tetesan air, atau ini dikenal juga kuasanya zaman modern gitu ya. Ini penemuan terbaru teknologi canggih all-in-one, punya 3 mode di dalam satu alat untuk memaksimalkan skincare atau perawatan harian kita, bikin kulit lebih kencang, lebih kenyal ya, kolagen terbentuk, moist, terus untuk yang jerawat, flek. Nah, ini bisa ya untuk membantu mengatasi permasalahan kulit yang tadi saya sebutkan. Ada juga bedaknya, anti akne, dan SS cream, ini best seller kita, sunblock multifungsi. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan bisa mendownload e-kit atau enterpriser kit di atau katalog digital, atau boleh ya minta kepada orang yang mengundang Anda hari ini, atau bisa juga akses ke HDI Learn dan juga mengikuti Zoom training di Product Knowledge. Oke, nah sekian tentang company profile-nya HDI.
Saya nggak mau lama-lama, langsung aja kita panggilkan pembicara kita hari ini. Halo, Dokter Ponti. Hai, selamat pagi, Cistela. Pagi, aduh senyumnya Dokter Ponti ini sumringah banget gitu ya, cerah banget ya. Pasti ini pakai pasta gigi dari HDI nih. Ya dong. Iya. Oke, gimana kabarnya nih, Dokter Ponti dari Subang ya, Dok ya? Ya, baik. Alhamdulillah ya, Ci. Alhamdulillah. Hari ini kita bakal bahas banyak ya dok ya tentang serangan jantung. Yang kemarin tuh saya sempat tanya ke dokter, kayak dok apa sih emangnya masalah atau mungkin sesuatu gitu yang banyak dihadapi mitos dan fakta tentang serangan jantung. Nah itu kan ada banyak ya dok ya. Ya, bener Apakah banget. kalau nyeri dada itu udah pasti serangan jantung bukan gitu ya. Terus apakah serangan jantung hanya menyerang yang lansia atau ini anak-anak muda ya? Seperti kita awet muda ya, Dok. Kita Iya perlu dong. waspada juga. Nah, itu akan dijawab sebentar lagi ya. Mohon bersabar. Nah, saya berikan waktunya kepada Dokter Ponti. Oke. Oh Ya. iya, sebelum materi, nah tak kenal maka tak sayang ya. Maka izinkan saya memperkenalkan pembicara cantik kita hari ini ya. Beliau bernama Rosmalia Ponti Harvadiani, dokter spesialis penyakit dalam Vinasim. Seorang ibu dengan 3 orang anak yang bekerja di RSUD Subang, Rumah Sakit Hamori Subang, dan juga Klinik Medika Farma. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Persadia Subang, Ketua Kopi TB Subang, anggota PAPDI Jabar, anggota ID Subang, dan juga aktif sebagai Eksekutif Diamond Leader HDI. Wah, ini mompreneur ya, dokterpreneur ya. Luar biasa, dokter. Ini pastinya kita nggak sabar ya untuk menyerap nih semua ilmu dari dokter Ponti. Siapkan catatannya teman-teman semua, panggil keluarga dan teman-teman lainnya ya untuk gabung di Zoom hari ini. Oke, siap semuanya? Oke, saya Ya. serahkan kepada dokter Ponti. Silahkan untuk membagikan materi hari ini. Siap. Terima kasih, Cistela, untuk pembukaan yang sungguh luar biasa. Ya, bikin pagi hari ini kita lebih semangat dan tertarik nih untuk belajar bareng lebih tepatnya ya. Karena kan saya yakin nih di antara yang hadir hari ini mungkin banyak juga tahu gitu ya apa itu serangan jantung. Nah, kenapa kita mengangkat materi tentang serangan jantung? Karena memang di luaran sana itu banyak banget gitu ya mitos-mitos terus kabar-kabar tentang apa itu serangan jantung gitu. Jadi ada kekhawatiran berlebih atau juga malah membuat orang jadi kurang waspada karena kurang pengetahuan tentang penyakit jantung itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini mudah-mudahan masih semangat ya yang habis aktivitas atau masih di jalan untuk nyimak bareng-bareng apa itu sih sebetulnya ya serangan jantung itu. Nah, serangan jantung itu sendiri. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini nih pada taunya apa sih serangan jantung itu gitu ya? Yang disebut serangan jantung itu apa? Apakah jantungnya berhenti? Apakah jantungnya luka? Apakah nyeri dada saja gitu ya? Kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya yang terjadi ketika serangan jantung itu sendiri. Nah, kalau di bahasa kedokteran, serangan jantung itu disebutnya sebagai infak miokard. Jadi miokard itu adalah otot dari jantung ya. Kard itu jantung, mio itu otot. Sedangkan infak sendiri itu yaitu ada gangguan pada pembuluh darah jantung. Nah, pembuluh darah di jantung itu, nih ada gambarnya ya, adalah merupakan salah satu pembuluh darah terbesar di tubuh kita. Padahal jantung manusia itu hanya sebesar genggaman tangan kita sendiri nih, coba ya pada genggam tangan ya. Nah, itu kira-kira jantung kita itu sebesar itu ya yang letaknya di rongga dada kiri sebelah bawah. Nah, ini disebut juga sebagai silent killer gitu ya. Aduh, serem gitu ya. Pembunuh tapi diem-diem. Kenapa? Karena bisa saja tidak ada gejala awal,
dan terjadi secara mendadak. Makanya orang tuh kalau disebut jantung-jantung gitu ya, sakit jantung tuh takut luar biasa. Takutnya tuh sebetulnya terhadap apa? Yaitu terhadap adanya serangan jantung. Dan ini tuh bisa terjadi kapan aja, walaupun orangnya istirahat, olahraga, dan sebagainya. Makanya itu yang sering ditakuti gitu ya. Dan di Indonesia sendiri belum banyak orang yang bisa melakukan pertolongan pertama bila ada di sekitar kita yang terkena serangan jantung. Nah, jadi pada saat serangan jantung itu, di pembuluh darah jantungnya terjadi ada penyumbatan. Penyumbatannya bisa berbagai macam ya. Yang paling sering itu karena pada pembuluh darahnya sendiri sudah terjadi pengerasan dan penyempitan akibat plak lemak atau kolesterol. Dan juga bisa terjadi penyempitan mendadak akibat blood clot. Blood clot itu gumpalan darah ya. Ini biasanya ada faktor resiko tertentu yang menyebabkan pembuluh darah jantung seseorang tiba-tiba tersumbat. Nah, pada saat tersumbat, tentunya aliran darah yang melalui pembuluh darahnya menjadi tidak lancar gitu. Sehingga suplai darah ke otot jantung, yang mana otot jantung kita itu adalah pompa ya, yang paling penting di tubuh kita, itu jadi mendadak berhenti. Sehingga otot jantungnya akan mengalami kematian jaringan sel ya. Bila ada kematian di otot-otot jantung, maka fungsi pompanya tidak akan tercapai sehingga darah akhirnya tidak dipompa lagi ke seluruh tubuh sehingga akan menyebabkan gejala. Salah satu gejalanya kalau misalnya mendadak terjadinya, maka bisa terjadi kematian. Ya, itu yang agak parahnya gitu ya karena mendadak nggak bisa diprediksi. Kemudian pada saat terjadi biasanya orang bingung harus melakukan apa. Nah, ini kita bahas dulu ya seberapa banyaknya sih gitu ya penyakit jantung ini menyebabkan kematian di dunia. Ini dari Our World Data ya tahun 2019, ternyata dari 33% kematian itu disebabkan dari penyakit jantung. Ya, ini penyakit pembuluh darah dari serangan jantung atau penyakit jantung lainnya. Jadi penyakit jantung itu bukan serangan jantung saja ya. Kalau serangan jantung itu yang gejala mendadaknya. Jadi ada beberapa jenis penyakit jantung lainnya. Nah, kemudian disusul penyebab kematian yang lainnya ada kanker, ada penyakit pernafasan, penyakit syaraf, penyakit gangguan pencernaan, diabetes dan lainnya. Jadi hampir sepertiganya ya dipegang oleh penyakit jantung nih, penyebab kematian di seluruh dunia. Nah, bagaimana kalau pemetaannya nih ya, di dunia tahun 2021 sebaran kasusnya itu cukup banyak. Kalau kita lihat di peta ini, yang warnanya makin ungu itu makin banyak kasusnya. Terus yang 0 itu yang 0 sampai 100 ya, itu yang pink muda. Tapi di seluruh bagian dunia ini udah hampir pink semua ya. Jadi hampir di seluruh dunia ini udah semuanya ada yang mengalami gangguan penyakit jantung. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Ternyata di Indonesia tahun 2021 ini angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung ini hampir 318 orang per 100.000 orang. Banyak juga ya, ternyata memang belum bisa dicegah dan belum bisa diatasi dengan baik ya. Jadi masih memang menjadi masalah utama di bidang kesehatan di Indonesia. Nah, gejalanya seperti apa? Nah, tadi kan ceritanya kalau serangan jantung itu ada sesuatu yang mendadak gitu ya, tapi bisa jadi ada gejala-gejala sebelumnya. Paling mungkin, paling sering itu adalah nyeri dada sebelah kiri. Tapi nyerinya itu rasanya seperti ditekan gitu ya, atau dijepit dan sakit. Nah, ini seperti gambar di sini ya. Jadi kalau yang serangan jantung atau nyeri dada akibat jantung, biasanya nggak bisa ditunjuk pakai satu jari gitu. Jadi pokoknya sakitnya daerah dada kiri sebelah situ aja. Tapi kalau disuruh nyebutin titiknya yang mana, nggak bisa. Karena
yang terjadi gangguan memang di rongga yang ada jantungnya. Jadi memang tidak spesifik satu titik itu mungkin yang nanti membedakan dengan nyeri dada akibat gangguan yang lainnya. Nah, nyerinya itu biasanya menjalar ke bahu kiri, lengan, punggung, leher, radang, atau bahkan ke daerah gigi maupun perut bagian atas. Nah, kalau nyeri akibat serangan jantung atau penyakit jantung, ini biasanya hilang timbul di awal-awalnya. Tapi makin lama, intensitasnya makin lama dan makin berat. Kalau memang ada gejala seperti itu, sebaiknya memang segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Juga gejala lainnya tuh ada denyut jantung yang menjadi lebih cepat, terus timbul sesak nafas, keringat dingin gitu ya, padahal cuaca lagi hujan, lagi dingin, tapi keringatnya besar-besar gitu ya. Nah, tiba-tiba pusing atau mual muntah, terus kelelahan padahal sedang istirahat, atau juga ada gangguan pencernaan. Nah, ini yang suka bikin bermakna ganda ya. Kadang-kadang memang nggak nyeri dada, tapi mual muntah dan nyeri ulu hati. Jadi sebagian besar orang bilangnya ini adalah MAH gitu ya, atau gastritis, atau angin duduk gitu, karena sifatnya datangnya tiba-tiba gitu, anginnya nyuruduk. Nah, tapi ternyata ini adalah gejala dari serangan jantung. Nah, bagaimana membedakannya? Memang harus ditanya lebih detail bagaimana keluhannya. Kemudian, nah penyebabnya apa sih? Nah itu ya penyebabnya yang utama ya tadi adanya penyempitan dari arteri koroner. Arteri itu pembuluh darah, koroner itu jantung. Paling sering disebabkan oleh rokok dan plak kolesterol. Ya, jadi kalau teman-teman di sini ada yang rokok atau keluarganya yang rokok, jangan bosan-bosan untuk selalu diingatkan ya. Atau juga bisa disebabkan oleh kondisi medis langka yang menyebabkan pembuluh darahnya terganggu atau tidak normal. Adanya trauma, misalnya seperti kecelakaan yang menyebabkan rusaknya pembuluh darah jantung juga bisa. Atau adanya penyumbatan tapi dari tempat lain ya. Atau juga memang bawaan dari lahir adanya gangguan di pembuluh darah jantung. Infeksi-infeksi tertentu seperti yang beberapa tahun kita alami COVID-19 itu juga bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah jantung dan menyebabkan serangan jantung. Atau ada diseksi arteri koroner yang spontan. Jadi tiba-tiba pecah ya pembuluh darah jantungnya. Itu jarang terjadi tapi ada kasusnya. Nah, faktor resikonya apa saja ya? Jadi banyak nih dari atas sampai bawah ya. Eh, yang pertama dari segi usia. Ini dari segi usia ini faktor resikonya kalau laki-laki di atas 45 tahun, wanita di atas 55 tahun ya. Tapi usia ini tidak menjadi patokan ya. Ini hanya faktor resiko dari segi usia. Kemudian merokok memang itu yang menjadi faktor resiko utama dari serangan jantung, kemudian hipertensi, ada riwayat kolesterol atau trigliserid yang tinggi, obesitas, jadi berat badannya berlebihan, ada sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu kombinasi antara obesitas dan kolesterol tinggi dan juga diabetes. Kemudian riwayat keluarga dengan serangan jantung ya, walaupun belum pasti kalau misalnya orang tuanya ada riwayat serangan jantung, anaknya pasti mengalami itu tidak ya, yang meningkatkan resiko. Jadi kalau yang orang tuanya ada riwayat, maka anak-anaknya harus lebih aware lagi sama gaya hidupnya dan memperbaiki faktor resiko yang lain kan ini beberapa faktor resiko bisa dimodifikasi gitu ya. Kurang olahraga nih, jadi aktivitas fisiknya rendah sekali. Ini juga mempunyai resiko untuk menjadi penyakit jantung. Stres berlebih, kemudian pola makan tidak sehat ya yang seperti kita alami zaman sekarang gitu ya, makanan-makanan tinggi garam, tinggi gula, tinggi pengawet itu
sebaiknya dihindari. Penggunaan obat terlarang juga bisa menyebabkan serangan jantung. Terus adanya riwayat preeklamsi. Preeklamsi itu keracunan kehamilan ya, biasanya pada ibu hamil, trimester akhir atau yang baru melahirkan itu resikonya. Dan adanya gangguan autoimun yang menyebabkan pembuluh darah di jantung menjadi terganggu. Nah, bagaimana kita bisa tahu ya, apakah ini serangan jantung atau penyakit jantung? Biasanya setelah dilakukan anamnesa atau wawancara terhadap pasien, kita lakukan pemeriksaan EKG. Tentunya kalau pada serangan jantung biasanya orangnya sudah sulit diwawancara ya, jadi kita bisa tanyakan ke keluarga atau bisa kita langsung periksa dan dilakukan EKG. Dilakukan juga tes darah, biasanya dilakukan pemeriksaan enzim jantung, nanti dilihat apakah meningkat atau tidak. Juga untuk pemeriksaan penunjang lainnya bisa dilakukan ronsen, kemudian USG jantung yaitu ekokardiogram, juga dilakukan angiografi gitu ya untuk kateterisasi jadi melihat pembuluh darah jantung. Kemudian bila kurang jelas maka dilakukan CT scan dan MRI jantung. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ini saya emang nggak jabarkan secara spesifik ya karena bahasanya terlalu medis. Biasanya kalau ada serangan jantung yang pertama kali kita pemberian oksigen yang cukup pada pasien, kemudian diberikan obat-obatan ya untuk mengurangi gejala atau juga memperbaiki faktor-faktor resikonya seperti ada riwayat darah tinggi, diabetes, kolesterol itu diberikan obat. Kemudian kalau perlu dilakukan pembedahan. Pembedahan itu bisa seperti angiografi gitu ya, dipasang seperti ring gitu ya kalau bahasa awamnya atau dilakukan operasi bypass jantung atau operasi pada pembuluh darah jantung. Nah, ini bagaimana mitos faktanya gitu ya. Saya rangkum dari yang paling sering timbul pertanyaan karena sebetulnya banyak sekali nih mitos di luaran sana yang membuat orang sering ketakutan atau juga malah jadi tidak waspada terhadap serangan jantung seperti yang Cistela tadi katakan ya. Katanya kalau orang muda gitu ya tidak akan kena serangan jantung, aman aja dok. Karena kan tadi faktor resikonya juga katanya kalau laki-laki sih di atas 45 tahun. Jadi kalau laki-laki 30 tahun tenang aja gitu ya. Mumpung masih muda kita ngerokok, terus makan junk food, nggak usah olahraga, mager dan sebagainya. Ternyata faktanya itu sangat tergantung dari pola hidup juga. Laki-laki atau perempuan di usia yang lebih muda, di bawah faktor resiko tadi, itu bisa saja terkena serangan jantung kalau tidak menjalankan pola hidup sehat. Kemudian juga tadi ya katanya ada riwayat keluarga nih orang tua saya atau kakek nenek pernah kena serangan jantung. Pasti anak cucunya nanti kena serangan jantung juga. Nah, itu juga adalah suatu mitos karena sekali lagi tergantung dari pola hidup dan faktor resiko lainnya. Nah, kalau ada yang ngeluh sakit dada, itu pasti adalah gejala jantung. Nah, itu juga nggak bisa dipastikan langsung ya, tergantung dari sifat nyeri dadanya. Karena kan di dada kiri kita bukan hanya ada jantung saja ya, tapi juga berbatasan dengan paru-paru, ada iga, ada tulang, ada sendi, otot, dan juga si jantung ini di bagian bawah juga berbatasan dengan lambung kita gitu. Jadi nyeri di daerah kiri itu belum tentu pasti serangan jantung. Ya harus digali lebih lanjut lagi. Nah, orang yang kurus gitu ya atau yang berat badan ideal itu nggak akan kena serangan jantung katanya. Soalnya kan tadi juga ya penyumbatan pembuluh darahnya kan dari kolesterol. Nah, yang punya kolesterol tinggi biasanya yang berat badannya berlebih tuh gitu ya. Tapi ternyata juga nggak dipastikan bahwa orang yang berat badan ideal itu aman. Ada juga orang berat badan ideal, tapi ternyata dia punya faktor resiko lain, misalnya jarang olahraga, merokok gitu ya, sehingga menyebabkan
orang tersebut bisa terkena serangan jantung. Nah, karena faktor resiko tadi di atas 55 tahun, banyak juga mitos, "Ah, tenang aja," gitu ya, banyak yang terjadinya pada lansia. Nah, ternyata enggak juga ya, bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Nah, stres ini katanya kalau orang yang stres suka denger ya meme-meme, "Awas jangan kebanyakan stres, nanti serangan jantung," gitu. Nah, itu nggak selalu gitu ya, karena, nggak hanya dari stres aja gitu faktor risiko untuk gangguan jantung, tapi banyak yang lainnya. Jadi nggak bisa langsung bilang, bahwa orang yang stres itu pasti, akan terkena serangan jantung. Nah, mungkin rekan-rekan semua yang di sini ada lagi mitos fakta yang pernah didengar tapi belum dicantumkan, nanti juga boleh ya sharing-sharing apa sih gitu mitosnya yang mungkin sangat mengganggu pikiran gitu. Apakah betul ini serangan jantung atau tidak? Nah, bagaimana dong gitu supaya kita nggak sampai kena nih, ngeri banget, apalagi serangan jantungnya tidak bergejala, terus bisa datang kapan saja. Ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, apa saja faktor resikonya, maka itulah yang dicegah ya. Nomor satu nih udah paling bosen kalau diomongin ya, tidak merokok. Tapi sayangnya di Indonesia penjualan rokok masih sangat tinggi gitu. Jadi ya sulit. Yang tidak merokok pun akhirnya menjadi perokok pasif. Tapi ya jangan bosan-bosan untuk terus mengedukasi orang sekitar kita. Kemudian olahraga yang teratur itu ya kalau dulu tuh saya waktu zaman kedokteran belajar jadi mahasiswa ya, di guideline-nya itu olahraga katanya cukup 3 kali seminggu. Ternyata sekarang di ilmu kedokteran olahraga, itu minimal 30 sampai 60 menit per hari. Jadi harus tiap hari loh sekarang ya, karena memang sehari-harinya itu kita sudah sangat dipermudah, sehingga sangat mager lah istilahnya ya. Kita kerja di kursi misalnya ya, jarang gerak ke sana kemari. Di gedung-gedung sudah banyak lift, kemana-mana tinggal panggil Grab, Gojek, motor ya. Jadi jarang sekali melakukan jalan kaki atau aktivitas fisik yang cukup untuk tubuh kita. Jadi usahakan ada olahraganya. Ini bebas olahraganya apa aja disesuaikan dengan kemampuan. Nah, pola makan yang sehat ini juga menjadi suatu faktor resiko utama, ya. Jadi memang harus sangat diperhatikan. Karena nantinya kalau pola makan sehat, tentunya berat badan akan ideal. Dengan begitu akan terhindar dari serangan jantung. Terus juga harus mengelola stres dengan baik, karena kan kalau yang stresnya tidak dikelola dengan baik dan terus-menerus terjadi, akhirnya nyambung juga ya, jadi mager, nggak pernah olahraga, akhirnya jadi makan nggak baik, atau mungkin konsumsi rokok dan alkohol secara berlebihan. Nah, tidurnya juga harus cukup dan berkualitas, dan rutinlah cek kesehatan, karena belum tentu nih kita nih yang malam ini juga kelihatannya sehat-sehat aja, ternyata benar-benar sehat gitu ya. Kayak misalnya ternyata kolesterolnya tinggi, itu kolesterol tinggi itu di awal-awal tidak akan ada gejala, ya sama kayak gula darah kalau di awal-awal juga nggak ada gejala apa-apa, jadi sebaiknya kita cek. Apalagi sudah di atas, 30, 40 tahun gitu, ayo rutin-rutin melakukan medical check up. Dan jaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang kena infeksi, karena juga infeksi tadi ya, pada infeksi tertentu bisa mengganggu atau menyebabkan kerusakan pada jantung. Dengan apa? Tentunya dengan, menjaga imunitas, yaitu dengan minum suplemen dan juga melakukan vaksinasi bila diperlukan. Nah, tadi suplemen apa aja nih ya yang bisa jaga daya tahan tubuh kita dan juga sekaligus gitu bisa menjaga jantung kita atau bahkan juga ikut membantu pengobatan untuk yang sudah ada gangguan jantung. Nah, ini saya cari banyak jurnalnya tentang propolis yaitu Propoelix yang dari HDI ya yang kita tahu bahwa propoilik ini adalah sumber antioksidan yang tinggi. Nah, di beberapa jurnal ini saya sambil ambil salah satu yang paling relate ya.
Jadi dia itu ada efek terapeutik untuk gangguan pembuluh darah jantung. Dia bisa mengurangi stres oksidatif dan juga mengurangi peradangan gitu ya pada pembuluh darah jantung sehingga dia bisa mengurangi atau memperbaiki tekanan darah tinggi dan aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah kondisi di mana pembuluh darah jantungnya menjadi mengeras atau volumenya atau lubangnya mengecil gitu ya, salurannya menyempit karena berbagai sebab. Yang kita tahu paling sering memang, terbanyak itu adalah, dipenuhi oleh plak kolesterol ya. Nah, dia juga bisa menjaga kadar kolesterol dengan baik. Jadi kalau kadar kolesterol terjaga dengan baik, maka resiko gangguan di pembuluh darah akan semakin menurun. Kemudian ada juga royal jelly. Ini juga banyak penelitiannya dan di penelitian yang saya tampilkan ini ternyata dia sangat baik untuk pembuluh darah bukan hanya di jantung tapi juga pembuluh darah di perifer atau di ujung-ujung. Di ujung-ujung tuh di mana? Di kaki, di tangan gitu ya. Jadi dia meningkatkan produksi nitrit oksid yang merupakan suatu antioksidan sehingga dia membuat pembuluh darah kita menjadi lebih rileks atau lebih lentur sehingga aliran darah bisa lebih lancar ya. Terus dia juga bisa meningkatkan kualitas tidur yang tadi mungkin banyak stres atau terlalu capek dalam pekerjaan. Ini bisa mengkonsumsi royal jelly supaya tidurnya bisa cukup dan berkualitas. Ada lagi polenergi. Ini adalah suatu bipolen yang kita juga tahu bahwa efek antioksidannya sangat baik, merupakan sumber nutrisi dan di saat penelitian ini dia mengungkapkan bahwa ada efek kardioprotektif, jadi melindungi jantung gitu ya. Dari antioksidan yang dipunyai oleh bipolen ini, dia bisa mencegah kerusakan otot jantung dan juga mencegah kerusakan dari jantungnya sendiri. Ada lagi madu nih, yang kata Cistela tadi ya, yang warnanya kuning, kesukaan kita semua. Ternyata dengan rutin mengkonsumsi madu, ini bisa mengurangi faktor resiko dari penyakit jantung. Karena kalau kita rutin minum madu, itu bisa memperbaiki profil lipid atau kadar lemak seperti kolesterol dan trigliserid. Bisa menjaga berat badan menjadi lebih ideal dan juga bisa menjadi pengganti gula dan juga sumber nutrisi yang baik, ya. Jadi ini kalau diminum semua sekaligus setiap hari, akhirnya akan memberi efek yang baik berupa antioksidan dan nutrisi untuk tubuh kita, dalam hal ini adalah jantung kita. Gitu, Cistela paparan tentang, serangan jantung pada pagi hari ini. Oke, wah ini singkat, padat, jelas, berisi ya. Kayak banyak juga ya gitu mitos-mitos yang akhirnya terungkap gitu faktanya seperti apa gitu ya. Oke, ini sebelumnya terima kasih untuk materinya Dokter Ponti dan saya mengundang rekan-rekan kalau ada pertanyaan boleh silahkan langsung tulis di kolom chat ya. Sepertinya ini ada pertanyaan nih Dok. Nanti boleh Dokter Ponti pilih-pilih. Nanti akan dijawab di akhir sesi. Oke, nah, tapi saya punya informasi menarik untuk rekan-rekan. Tadi kan udah dijelaskan ya sama Dokter Ponti, ada beberapa produk-produk HDI yang bisa membantu kesehatan jantung. Yaitu tadi khususnya 4 produk utama HDI ya yang saya jelaskan di awal ya. Nah, saya mau tanya nih sama rekan-rekan, siapa yang mau mendapatkan produk-produk tersebut dengan harga yang lebih murah? Atau bahkan bisa gratis. Ayo, oh banyak nih ya yang mau ya. Siapa? Ayo, ya. Ada Kak Jeremy, Kak Asalam. Oke. Yang lainnya gimana? Ada yang mau? Kalau saya sih ditawarin yang lebih murah, yang lagi promo, yang gratis ya mau ya, nggak nolak ya. Ya, oke. Nah, saya pengen spill caranya tuh gimana ya.
Oke. Nah, pertama-tama kita harus jadi member dulu dong ya, gitu. Karena untuk membeli produk HDI itu eksklusif hanya untuk member HDI. Dan ketika rekan-rekan di sini sudah mendaftar menjadi member, itu langsung punya 3 keuntungan. Yang pertama, sebagai konsumen. Artinya rekan-rekan langsung bisa dapat diskon ya. Diskon belanja di bulan pertama rekan-rekan bergabung itu ada 10% tanpa minimum pembelanjaan dengan maksimal diskonnya 150.000. Wah, ini tuh diskon yang menurut saya oke banget. Jadi rekan-rekan bebas pilih produk apapun langsung dapat diskon. Lalu bisa juga dapat cashback nektar atau diskon belanja ya. Ini tuh kita punya nektar itu nanti bisa menjadi potongan belanja berikutnya. Lalu ada subsidi ongkir untuk ke seluruh Indonesia, free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter HDI, lalu promo bulanan yang berbeda-beda dan makin menarik ya. Bulan ini juga lagi ada promo ya, buy one get one ya, Propo Elix. Jangan lewatkan promo tersebut. Dan juga e-magazine, tentunya kita diperlengkapi juga dengan ilmu kesehatan dan juga ilmu tentang produknya ya di majalah digital. Itu keuntungan sebagai konsumen ya rekan-rekan. Keuntungan kedua, kalau kita pengen menjual kembali ya produk HDI atau setidaknya kita merekomendasikan kepada orang-orang terdekat, kita bisa dapat komisi loh, yaitu 10-15% dengan fasilitas HDI One, yaitu portal bisnis online, juga HDI Store, yaitu online store HDI yang langsung bisa rekan-rekan akses secara free. Dan yang ketiga, nah ini yang menurut saya menarik nih, berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Di sini, rekan-rekan member bisa menikmati keuntungan sebagai networker atau distributor. Nah, bedanya apa dengan seller? Kalau seller kan kita yang jualan ya, kita langsung berhubungan dengan konsumen. Kalau distributor, kita hubungannya itu mendapatkan tim atau mengelola atau membangun jaringan tim. Ini yang memungkinkan kita untuk mendapatkan sumber pendapatan tidak terbatas. Dengan komisi 5% dari omset grup, juga ekspansi usahanya ini mudah dan luas. Nggak usah stok, nggak usah packing, nggak usah kirim ya. Klik, 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 udah langsung barang tuh dikirim ke penerima. Benar-benar sistem bisnisnya tuh simple dan fleksibel ya, memungkinkan untuk orang sibuk seperti rekan-rekan juga untuk jalanin. Lalu ada special coaching dan mentoring. Tenang aja, rekan-rekan yang bukan basicnya itu bisnis atau kesehatan itu aja. Di sini ada sistem pendidikannya dan juga mentor-mentor yang siap membantu rekan-rekan. Gimana nih caranya untuk join? Gampang banget rekan-rekan. Biaya registrasinya hanya 50.000, tapi hari ini rekan-rekan bisa mendapatkan free membership hanya dengan langsung mendaftar ya ke orang-orang yang mengundang rekan-rekan ke acara hari ini. Nah, ini contoh ya, hitung-hitungan kalau kita menjalankan bisnis ini sebagai distributor. Ini yang namanya power of networking. Saya juga dulu nggak nyangka, rekan-rekan ya, nggak kepikiran. Tapi rekan-rekan coba bayangkan. Anggaplah cerita ini dimulai ketika kita berkomitmen nih, 1 tahun ke depan, per bulannya kita komitmen menjalankan bisnis ini sebagai distributor, artinya kita mendapatkan tim, mendapatkan mitra atau partner per bulannya, oke, minimal 1. Sehingga bulan pertama misalnya nih, saya saya dapat 1 nih mitra ya. Jadinya 2 orang nih kita satu tim. Bulan kedua kan saya dan mitra saya juga melakukan hal yang sama ya. Jadi saya mendapatkan 1 mitra yang lain dan rekan saya sebelumnya juga mendapatkan 1 mitra yang lain di bulan kedua. Artinya kita berempat nih sekarang satu tim. Bulan ketiga, 4 orang yang menjalankan bisnis HDI bersama-sama, masing-masing dapat 1 lagi mitra, sehingga terkumpullah 8 orang tim di bulan ketiga. Bulan keempat, makin banyak nih yang kerjasama ya.
Dari 8 orang masing-masing dapat satu jadi berapa? 16. Bulan kelima dari 16 masing-masing dapat satu jadi 32. Bulan ke-6 jadi 64. Di bulan ke-6 saja income kita itu bisa sampai 2,8 juta minimal. Dengan catatan ini sebulan cuma dapat satu gitu ya. Dan ini modalnya minimal, bisa dibilang juga tadi ya, registrasinya free gitu, nggak ada resiko, semua fasilitas udah disediakan. Wah, menurut saya sih bisnis apa ya gitu yang 6 bulan bisa profit bersih 2,8 juta gitu. Nah, ini kalau kita lanjutkan sampai bulan ke-12, hasilnya sangat jauh berbeda. Bulan ke-7 kan 64 orang nih tim kita di bulan sebelumnya masing-masing dapat satu jadi 128 orang. Bulan ke-8 jadi 256, bulan 9, 10, 11, 12 terkumpullah 4.096 orang. Wow. Sebulan masing-masing dapat satu mitra. Bulan ke-12 hasilnya kaget nggak sih tiba-tiba 4.000 orang gitu. Yang di sini tuh dari 4.000 orang ini, yang langsung kita ajak itu cuma 12 sebenarnya. Kan sebulan dapat satu. 4.000 lainnya dari mana? Dari kenalan ke kenalan. Ini yang wow banget gitu, yang membuat penghasilan kita tuh bisa tidak terbatas. Kenalannya itu jadi tidak terbatas sehingga konsumen kita pun bertambahnya itu terus-menerus gitu ya. Tidak bisa ditahan. Nah, potensi pendapatan di bulan ke-12 itu sampai 184.320.000 dengan catatan 4.000 orang ini semuanya belanja, nggak usah muluk-muluk jualan deh. Belanja untuk pribadinya aja 300 BP atau 300 poin, kita bisa dapat angka sampai 184 juta. Tapi mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya ya kayak Stel, kalau di sini kan semuanya belanja. Kalau ada yang nggak belanja gimana? Kalau ada yang nggak jalanin bisnisnya lagi gimana? Potensi kegagalan gimana? Oke, namanya bisnis pasti ada ya probabilitas. Kalaupun pahit-pahitnya 90% dari ilustrasi ini gagal, cuma 10% saja yang berhasil, itu kita masih bisa dapat potensi sampai 18,4 juta loh. Nah, menarik kan? Karena di sini sekali lagi tidak ada resiko bangkrut, tidak ada resiko ditipu orang ya, karena semua transaksi dilakukan baru barang dikirim. Dan kita nggak repot dibandingkan bisnis lain ya, gitu. Karena semuanya sudah disediakan. Nah, apalagi nih benefitnya masih ada ya. Tadi kan free health and beauty consultation, ada rekognisi ya dan cash award. Jadi kita tuh pekerjaan kita di sini diberikan penghargaan dan juga bonus. Cash award ini 1 juta sampai 1 miliar. Lalu dapat royalti. Nah, ini yang belum saya temukan di company lain. Ketika kita bisa mendapatkan komisi bukan hanya dari tim penjualan kita, tapi dari seluruh omset Indonesia, yaitu royalti. Lalu bisa juga menjadi stakeholder atau pemegang saham di HDI. Nah, di sini juga ada training and business consultation, lalu free national and international trip, dan juga kita kalau menjalankan bisnis ini, kita sedang membantu kesehatan banyak orang dan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Wah, ini sih nggak ada ruginya, tapi banyak banget keuntungannya. Jadi tunggu apa lagi, rekan-rekan? Segera daftarkan diri Anda menjadi member HDI dan maju bareng-bareng bertumbuh di sini ya. Untuk lebih jelasnya lagi, rekan-rekan bisa mengikuti Hero Startup dan juga Zoom Training Commission One Plan nih untuk hitung-hitungan profit dan bisnis plan-nya itu seperti apa. Oke, nah saya panggil kembali Dr. Ponti. Ini wow, wow, udah banyak ya yang bertanya ini. Gimana dok? Sudah dipilih? Kayaknya ini kita pilih aja ya dok ya beberapa pertanyaan yang mewakilkan nih rekan-rekan ya. Oke. Oke, mau dari pertanyaan yang mana nih dok? Mungkin yang awal tadi, nah itu yang dari Pak Hendri ya. Oke, dari Ya. Pak Hendri ya.
Dok, apakah jika orang sudah bypass jantung atau pasang ring masih bisa mengalami serangan jantung? Nah, berarti ini kasusnya sudah terjadi ya dan sudah diobatin gitu, sudah ditanggulangi, tapi masih ada nggak kemungkinan alami serangan jantung? Siap. Terima kasih pertanyaan Pak Henry itu bagus sekali ya. Kalau di bypass dan ring itu, kalau pertanyaannya masih bisa, jawabannya masih bisa. Jadi karena yang namanya tindakan bypass, kalau bypass itu kan berarti ada penggantian pembuluh darah jantung yang tersumbat itu diganti dioperasi dengan pembuluh darah jantung yang lebih baik. Jadi diganti dengan pembuluh darah yang tidak tersumbat. Artinya pembuluh darah yang baru ini kalau kena penyumbatan nanti bisa terkena serangan jantung kembali gitu. Kalau pasang ring gimana? Sama, pasang ring itu pembuluh darahnya tetap pembuluh darah yang lama, cuma dimasukkan seperti alat yang nantinya si alat ini seperti wire ya dari bahan seperti baja itu nanti menjaga supaya pembuluh darahnya tidak menyempit. Tapi itu hanya dipasang di tempat-tempat tertentu saja. Jadi di tempat yang mengalami penyumbatannya sangat bermakna. Biasanya penyumbatan di atas 70% itu dipasang ring. Nah, kalau sudah dipasang wire atau ring, maka aliran darah nanti akan lancar. Tapi kalau di bagian lain, jadi pembuluh darah jantung itu kan banyak ya. Ternyata ada pembuluh darah jantung lain yang mengalami sumbatan lagi, maka itu bisa mengalami kembali serangan jantung gitu ya. Jadi memang bukan nah kalau sudah di bypass atau ring itu tidak mungkin terjadi lagi, tetap justru kalau sudah di bypass dan dipasang ring, maka betul-betul harus jaga pola makan yang baik, jaga berat badan ideal, dan harus minum obat yang rutin seumur hidup gitu. Jadi ada juga nih yang mitos atau ada yang bilang gitu ya kalau udah dioperasi jantung berarti bebas nggak usah minum obat. Nah itu juga salah ya. Malah justru dengan sudah ada tindakan itu, kita harus betul-betul lebih hati-hati lagi supaya mencegah kerusakan jantung yang lebih parah. Oke, justru itu jadi pengingat ya untuk lebih menjaga pola hidup, bukan jadi excuse hidupnya ugal-ugalan, istilahnya gitu kali ya dok ya. Betul, betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya dari siapa nih dok? Dari Ibu Mas Riah mungkin ya. Bu Mas Riah ya. Oke, dari Bu Mas Riah, Assalamualaikum dok. Yang saya ingin tanyakan, suami saya sering terasa nafasnya seperti pendek. Sudah ke dokter, di ronsen, hasilnya baik-baik aja. Nah, ini gimana nih dok? Jadi mungkin kelihatan ada gejala, tapi hasil ronsennya oke-oke aja nih. Ya, makasih Bu Mas Ria. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya karena orang suka bingung dan sudah langsung ngerasa ini nggak apa ada yang salah dengan nafas saya, nggak enak gitu. Tapi takut-takut jantung, apalagi mungkin sudah masuk usia dalam faktor resiko atau mungkin berat badan berlebih gitu ya. Jadi merasa ada di dalam kelompok yang beresiko. Nah, kalau memang seperti itu, sebaiknya Ibu langsung saja berobatnya ke dokter yang spesialis gitu ya, antara dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis jantung. Karena kalau nafas pendek itu sebetulnya masih sangat luas kemungkinannya. Justru kalau nafas pendek biasanya bukan murni dari penyakit jantung gitu ya, tapi bisa disebabkan juga ada gangguan otot atau GERD. GERD itu nafasnya juga bisa pendek. Ya, jadi ini harus didiskusikan lagi ke orang yang lebih ahli karena kayaknya tidak cukup hanya dengan ronsen aja, kecuali memang dokternya sudah menjelaskan kalau gejala yang suami ibu alami bukan ke arah jantung. Kalau emang sudah dijelaskan seperti itu, berarti harus ditanyakan kembali tepatnya apa dan untuk follow up berikutnya harus bagaimana. Tuh ya, Ci. Oke. Hmm. Nah, berikutnya Dari dari Pak Indra, Pak ya. Indra. Oke, Hmm. Pak Indra. Dok, boleh share bantuan pertama untuk orang yang mengalami heart arrest? Ya, ini juga sebetulnya kalau di
berbagai tempat umum ya saat ini sudah mulai banyak pelatihan-pelatihannya. Jadi bukan damkar aja ya. Kan biasanya kita pelatihan pemadam kebakaran ya di sekolah, di mana gitu. Nah, ini sudah mulai ada, mudah-mudahan semakin meluas ya. Yang harus dipastikan dulu apakah betul ini heart arrest atau bukan. Jadi emang harus dikenali. Biasanya kalau heart arrest ini mendadak tidak sadar gitu ya, disertai nyeri dada. Kemudian kita pastikan teraba nadi atau tidak, diamankan orangnya dulu. Misalnya dia ada di pingsannya istilahnya di tempat yang tidak aman, artinya di trotoar atau di pinggir jalan, ini kita amankan sambil berkoordinasi minta bantuan kepada orang lain untuk memanggil ambulan atau tenaga medis. Kemudian posisikan pasien dengan baik ya, yaitu jalan nafas pastikan tidak terganggu gitu ya, tidak ada gigi palsu di mulutnya. Kalau ada gigi palsu bisa dikeluarkan. Kemudian posisi kaki ditinggikan gitu ya untuk membantu meningkatkan oksigen ke kepala. Kemudian kalau misalnya memang sambil kita bangunkan orangnya, dicoba dipanggil sambil ditepuk-tepuk di daerah dadanya atau di eh, daerah apa bahunya gitu. Nah, kalau misalnya memang ada alat CPR dalam jangkauan itu bisa dilakukan. Cuman itu kalau dijelaskan memang harus ada sisi khusus ya. Kalau hanya diomongkan nggak akan ada eh, bayangan. Jadi yang penting jangan panik, pastiin dulu sambil minta tolong kita posisikan orangnya dengan baik. Gitu ya. Oke, wah, ini eh, tipsnya harus dicatat ya kayaknya, teman-teman. Ya Atau panik mungkin, duluan. iya, iya ya. Atau mungkin di YouTube gitu ada kali ya cara-caranya ya, Dok ya, cara Ada. prakteknya ya. Oke. Nah, berikutnya mau dari siapa lagi nih, Dok? Ada ini Pak M. Widesta Sakti ya. Oke. Dari Pak Widesta ya. Kalau penyebab dari plak di saluran menuju jantung biasanya itu apa aja? Pencegahannya seperti apa, dokter? Nah, Dari jadi plak biasanya nih. ya plak itu kan sumbatan ya. Biasanya paling banyak itu sumbatan dari kolesterol atau lemak gitu. Yang kedua dari rokok karena rokok itu menyebabkan si pembuluh darah kita tuh jadi tidak tepinya tidak teratur, permukaannya kasar sehingga kemudian pembuluh darahnya jadi mengeras sehingga timbul plak juga. Ya pencegahannya kalau kolesterol sudah tahu ya, menjaga berat badan dan pola makan dan juga olahraga gitu. Balik lagi ke olahraga lagi, ke pola makan lagi. Gitu. Ci. Oke. Oke. Nah, selanjutnya Dari Arzun dari ya. Pak Arzun. Oke. Apa bedanya angin duduk sama serangan jantung nih? Nah, kan udah sering ya pasti kita yang dengarnya angin duduk itu bahaya gitu. Sebenarnya apa sih angin duduk gitu. Hmm. Nah, eh sebetulnya tidak ada diagnosa angin duduk gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang apa bedanya atau apa samanya karena diagnosa angin duduk tuh nggak ada. Jadi kalau angin duduk tuh biasanya yang dikeluhkan itu adalah seperti ada rasa beban berat di dada gitu ya, terus sulit sendawa, kemudian rasanya perut kembung dan tidak nyaman di dada. Nah, untuk tidak nyaman di dadanya itu sebetulnya bisa jadi adalah serangan jantung. Jadi memang ada beberapa orang yang menyebutkan itu habis kena angin duduk langsung meninggal. Nah, berarti angin duduk yang dimaksud itu adalah betul serangan jantung. Tapi tidak semua gejala angin duduk itu, ya yang disebut orang angin duduk adalah serangan jantung. Bisa saja gangguan lambung gitu ya. Atau kita salah makan, jadi perut kita bloating, kembung itu nyelek gitu ke atas sehingga rasa dadanya merasa tidak nyaman itu bisa dari gangguan pencernaan. Jadi tergantung angin duduknya itu gejalanya seperti apa. Gitu, Ci. Oke. Nah, mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Sebelum Hmm. kita akhiri sesi. Ada dari Bu Dinah. Apa benar kalau yang meninggal terus bibirnya biru itu tuh meninggalnya karena serangan jantung? Ya.
Nah, mitos atau fakta nih, Dok? Nah, gitu ya. Betul, itu mitos atau fakta nih. Nah, saya jelasin dulu kalau serangan jantungnya sifatnya baru saja terjadi dan sampai orang itu meninggal, itu bibirnya tidak biru. Jadi biasa-biasa aja gitu ya. Cuman mungkin tangan dan kakinya dingin, betul, badannya dingin karena tidak ada aliran darah. Nah, bisa jadi yang bibirnya biru tapi tidak meninggal juga itu biasanya pada penyakit katup jantung. Jadi tidak semua. Nah, kalau untuk serangan jantung bibirnya biru itu biasanya sudah beberapa menit terjadinya gitu. Jadi yang meninggal bibirnya biru itu bukan selalu serangan jantung. Sebetulnya orang yang meninggal dalam beberapa menit dan jam itu bibirnya juga akan biru atau pucat ya karena tidak ada aliran darah yang mengalir gitu, Ci. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini saya gabung aja ya, pertanyaan dari Bu Cindy dan Bu Yeni. Ini serupa dan saya juga pernah dengar nih, Dok. Jadi kata Bu Cindy, beberapa teman ada yang meninggal mendadak setelah olahraga. Nah, khususnya kalau di sini disebutkan habis main badminton. Nah, jadi mungkin ini pertanyaannya saya gabung ya. Pertama yang mau ditanya, apakah betul ada olahraga yang mungkin kan kita pikir ya dok ya kayak kita mau olahraga supaya sehat, supaya jantungnya sehat. Tapi apakah betul ada olahraga yang perlu kita waspadai gitu karena itu bisa mengakibatkan serangan jantung? Dan yang kedua, apakah katanya nih itu sekitar habis minum air dingin. Jadi mungkin habis olahraga, terus minum air dingin, terus meninggal nih. Apakah air dingin itu yang menyebabkan serangan jantung itu? Nah, dan yang ketiga, olahraga apa nih yang cocok kalau misalnya ada gejala gitu ya, jantungnya kurang sehat, seperti itu. Ya, ya, ini pasti sering dengar cerita ya. Saya juga sama dengar cerita habis futsal, habis badminton, habis main tenis gitu. Jadi sebetulnya dalam olahraga itu ada tanda kutip peraturannya ya. Jadi kita nggak kayak langsung olahraga gitu kan. Sebelum kita berolahraga itu banyak yang harus kita persiapkan. Seperti salah satunya kita sudah cukup istirahat sebelumnya gitu. Kemudian kita harus melakukan pemanasan gitu. Terus kita dalam kondisi tubuh yang sehat dan pada saat olahraga itu disesuaikan dengan kemampuan. Artinya, misalnya kita nggak pernah sama sekali olahraga gitu ya, ya tentunya jangan langsung istilahnya ambil paket lengkap gitu 2 jam sekaligus gitu nggak boleh. Disesuaikan sama kemampuan. Kemudian setelah olahraga itu ada pemanasan, kemudian ada peaknya. Peak itu jadi batas maksimalnya. Nah, ini biasanya kalau batas maksimal itu kita pantau dari denyut jantung. Nah, zaman sekarang kan udah banyak nih aplikasi atau jam tangan smartwatch ya yang bisa memantau denyut jantung kita. Itu bisa kita pantau dari situ. Kemudian harus diakhiri dengan pendinginan. Nah, seringkali orang olahraga tidak melalui fase-fase itu. Dan kenapa sering terjadinya pada olahraga yang sifatnya game gitu ya, apa ya match pertandingan gitu kayak apa ya tadi badminton gitu ya atau futsal gitu itu kan olahraga-olahraga yang sifatnya pertandingan game gitu. Jadi kayak yang kalau saya banyak melihat gitu, itu banyaknya mereka tuh seru, tertantang gitu. Jadi ketika sudah lelah, tetap memaksakan diri karena tanda kutip kagok atau tanda kutip timnya belum menang gitu ya, atau ditantang lagi gitu. Jadi sebetulnya sudah lelah tapi memaksakan diri. Nah, pemaksaan diri ini yang akhirnya menyebabkan aliran darah ke jantungnya sangat berkurang sehingga kerja jantung sampai terhenti. Jadi dikembalikan lagi ke kebiasaan. Kalau memang sudah biasa main badminton 2 jam gitu ya, atau 1 jam sudah teratur, itu saya rasa sih nggak masalah. Nah untuk orang-orang tertentu yang punya faktor resiko, kayak misalnya sudah punya gangguan jantung, atau misalnya punya riwayat darah tinggi, itu memang harus lebih hati-hati. Karena dengan olahraga, denyut jantung kita meningkat. Nah, jadi ada batas maksimal denyut jantung yang bisa dicapai pada saat kita olahraga gitu ya. Nah, terus tadi yang air dingin itu sebetulnya mitos karena suhu dalam makanan atau minuman yang kita
masukkan ke dalam mulut gitu, itu sebetulnya di saluran pencernaan kita di mulut dan di tenggorokan itu sudah dinetralkan menjadi satu dengan suhu tubuh kita. Jadi itu tidak mencetuskan gitu ya. Terus tadi yang tentang olahraga itu, olahraga apa yang cocok ya itu harus Ya. disesuaikan dengan kondisi kita. Terus perlu cek ke dokter jantung dulu, enggak sebelum olahraga sebetulnya enggak perlu kalau kitanya memang kondisinya sehat dan tidak punya faktor resiko. Kecuali kalau kita memang udah punya riwayat serangan jantung atau ada gangguan jantung, nah itu sebaiknya memang dikonsulkan kira-kira dengan kondisi saya yang seperti ini olahraga apa yang cocok gitu, Ci. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, bukan olahraganya yang menyebabkan penyakit jantung ya, tapi kondisi kitanya gitu yang masing-masing tuh harus menyadari gitu kondisi batas maksimal kemampuannya itu tuh sampai mana nih harus stop gitu ya dok ya. Betul. Oke, wow, ini jelas banget ya jawabannya ya rekan-rekan. Oke, baik. Kalau gitu dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, berakhir juga sesi kita hari ini. Nah, terima kasih banyak Dokter Ponti untuk penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Betul ya rekan-rekan ya. Hari ini kita banyak dapat ilmu baru ya. Semoga apa yang disampaikan boleh menjadi manfaat dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Kita ada HEG juga dengan topik yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah berpartisipasi sampai sekarang. Sampai jumpa di HEG berikutnya. Selamat pagi.